Bayangkan sebuah bioskop tahun 1927, lampu padam, layar menyala, penonton duduk dengan tenang. Tiba-tiba, untuk pertama kalinya, suara manusia keluar dari layar. "You ain't heard nothing yet," kata Al Jolson dalam The Jazz Singer. Dan benar saja, sejak hari itu, dunia film tidak pernah sama lagi. Mari kita mulai sejarah film bersuara. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Sebelum itu, film hanya sekedar bisu. Musik live menjadi pengiring. Ekspresi aktor dibuat berlebihan supaya emosi lebih terasa. Tapi begitu suara hadir, segalanya berubah. Film jadi lebih dekat dengan kehidupan nyata. Produser pun mulai berlomba-lomba untuk membuat teknologi suara yang jauh lebih canggih. Sampai akhirnya, film bersuara menjadi standar industri. Teknologi Vitaphone dari Warner Bros. Menjadi pemicu, meski awalnya dianggap sebagai eksperimen yang sangat-sangat mahal, justru ini membuka jalan ke era baru. Bayangkan, film bukan lagi sekedar gambar bergerak, tapi pengalaman audiovisual yang jauh lebih utuh. Tapi tunggu dulu, suara bukan satu-satunya revolusi. Sejarah film teruslah berjalan. Mari kita lompat ke Italia tahun 1940. Negara hancur karena perang. Studio besar rusak. Dana produksi minim. Tapi sutradara-sutradara muda Italia menemukan cara lain. Mereka turun ke jalan, meminjam wajah asli rakyat, dan menuliskan kisah sederhana sehari-hari. Inilah lahirnya neorealisme atau neorealisme Italia. Film seperti Psycho Thief karya Vittorio De Sica mengguncang dunia. Tidak ada bintang besar, tidak ada set yang sangat megah. Hanya realita, ayah yang mencari sepedanya yang hilang demi bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Simpel sekali. Film ini menjadi jendela, menampilkan penderitaan, harapan, dan kemanusiaan dengan jujur. Bukan hiburan yang glamor, tapi potret nyata. Dan itulah daya tariknya. Kita pun belajar bahwa keterbatasan bisa melahirkan kreativitas yang sangat besar. Ketika dunia runtuh, mereka memilih jujur bercerita. Sekarang kita geser lagi ke Hollywood.
Berbeda dari Italia yang realistis apa adanya, Hollywood memilih jalur lain, the classical realism. Di sini cerita disusun dengan sangat rapi, penuh logika, dan dibuat seolah-olah natural. Penonton lupa bahwa mereka sedang menonton sebuah film. Struktur awal, tengah, akhir yang sangat kuat, karakter punya tujuan, konflik yang jelas, dan semuanya mengalir terus. Film-film seperti Casablanca, Gone with the Wind adalah contoh nyata. Penonton merasa masuk ke dalam dunia cerita tanpa harus memikirkan kamera ataupun teknik di baliknya. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. Let me alone! Kiss me once. Can't we ever forget that day at 12 Oaks? Do you think I could ever forget it? Have you forgotten it? Can you honestly say you don't love me? No, I don't love you. It's a lie. Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby? I'm not cornered. And you'll never corner me, Red Butler, or frighten me. You've lived in dirt so long you can't understand anything else. Beda dengan neorealisme, Hollywood menekankan ilusi kenyataan. Seolah dunia dalam film adalah dunia nyata yang sangat sempurna. Sedangkan Italia, mereka menunjukkan kenyataan itu apa adanya, walaupun kenyataan tersebut sangatlah baik. Jadi, dari materi tersebut, mari kita lihat. Dari film semua, kita bisa belajar bahwa teknologi bisa mengubah cara kita bercerita. Dari neorealisme Italia, kita bisa melihat bahwa kejujuran bisa lebih kuat dari studio besar. Dan dari classical realism Hollywood, kita bisa tahu struktur cerita, struktur narasi bisa membuat penonton larut sempurna. Menarik sekali. Dan pertanyaannya sekarang, di era kita, di tengah teknologi digital, AI, dan streaming, bagaimana kita mendefinisikan realitas dalam film ke depan? Itu akan menjadi cerita, itu akan menjadi materi pada bab selanjutnya. Terima kasih.